Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhaliza Rahman dari kelas SI 19 MDI. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester data mining lanjutan part 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan cara kerja algoritma K-Next-Board atau dalam kurung KNN. KNN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelian dalam kurung train dataset yang diambil dari K tetangga terdekatnya Next-Board, dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Cara kerja algoritma K-Next-Board atau dalam kurung KNN, K-Next-Board melakukan klasifikasi dengan proyeksi data pembelajaran pada ruang berdimensi banyak. Nah, ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian yang mempresentasikan kriteria data pembelajaran. Setiap data pembelajaran dipresentasikan menjadi titik-titik C pada ruang dimensi banyak. Klasifikasi terdekat Next-Board Classification atau data baru yang klasifikasi selanjutnya diproyeksikan pada ruang dimensi banyaknya yang telah memuat titik-titik C data pembelajaran. Proses klasifikasi dilakukan dengan mencari titik C terdekat dari C baru atau dalam kurung Next-Board. Teknik pencarian tetangga terdekat yang umum dilakukan dengan menggunakan formula jarak Euclidean atau berikut beberapa formula yang digunakan dalam algoritma KNN. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan skrip yang sudah saya cari. Nah, jadi sebelumnya saya kan sudah coba kita ke kernel, restart kernel, and clear output. Kita coba jalankan dari ulang satu persatu. Nah, sebentar. Setelah sudah seperti ini, kita langsung saja klik shift and enter untuk menjalankan semua skripnya satu persatu. Kita running, tidak semua langsung kebaca karena terkadang tergantung kekuatan laptop kita yang masing-masing. Kadang ada yang setelah run langsung kebaca, ada yang ketika run kita harus menunggu dulu sampai semua hasilnya itu terbaca. Nah, seperti ini sudah terbaca. Kita lanjut merunning dataset yang lain yang belum selesai ya.
saya jelaskan satu persatu. Nah, jadi di sini ada penjelasan sedikit tentang the speed time to the universe with me helpful in the analytic library itself. Terus abis itu sini import my load clip atau titik di load as PLC, import Seaborn as SMS. Terus sini DF sama dengan PD rate CST. Nah, lalu kalian masukkan data yang kalian gunakan. Jadi saya menggunakan adult.csv DF head. Nah, di sini ini datanya ada age, work class, week, educational name, terus marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, horse per week, native country, and income. Usianya dari 25, 38, 28, 44, dan 14. Nah, ini di step date info. Terus ini sampel acak dari dataset asli, carinya menggunakan df.sampel dalam kurung fetch sama dengan 0.5, sama seperti tadi ya, ada age, workplace, FNL, education, matric, marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, horse per week. Terus ada ini kita scroll native country and income. Nah, seperti biasa mencari nilai nol menggunakan df is nol, buka kurung, tutup kurung, titik sum, buka kurung, tutup kurung. Dari situ kita cari X, work class, FNL rate, educational name, marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, horse per week, native country, income, and native type. Nah, di sini buat peta panasnya pakai SNH, heat map, DF titik is nol. Nah, di sini, terbaca nih, saya dari kita baca. Nah, terus di sini untuk mengecek dan ganti dengan NaN itu pakai df titik isin titik sum. X 0, work class 2799, FNL 0, education 0, marital status 0, terus occupation 2809, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, horse per week itu 0, native country 857, income 0, data type in 64. As itu def counts, index, terus def work class, def occupation, def native country, terus def isin, sum. Nah, terus ini SNS heat map def is nol. Terus DF set itu datanya 45.222, 15 kolom. Nah, terus periksa duplikat data itu pakai DAP, DF titik duplikat dalam kurung buka tutup kurung, titik ini buka kurung tutup kurung, terus print are there any duplicate values in data DAP. Ini kayak untuk membaca data.
memeriksa data duplikat itu pakainya DAP. Nah, terus educational 6 itu menyampaikan informasi yang hampir sama. Capital gain, capital loss memiliki lebih dari 75% nol nilainya. Nah, DF education jadi unik itu ininya ya, untuk kayak menyampaikan informasi yang hampir sama itu pakai DF education titik unik. Nah, terus untuk analisis univariat itu DFE titik describe dalam kurung buka kurung tutup kurung, maksudnya mohon maaf, situ Cowan's main STD min 25%, 50%, 75%, max name-nya itu ada X, data type, float 64. Distribusi usia pakainya DF E titik his buka kurung tutup kurung. Ini akses subplotnya 8.000, 6.000, ada ya disitu 40.000, 20.000, terus dari 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Nah, terus jumlah orang yang berusia antara 17 dan 45 tahun pakainya sum DFA titik between kan antara artinya di antara, berarti di antara 17 dan 48. Nah, itu totalnya ada 34.858. Nah, terus ini distribusi kelas kerja pakainya DF titik columns. Nah, terus ini index age, work class, event like education, marital status, occupation, relationship, race, gender, hours per week, native country, income, data type sama dengan objek. Nah, terus DF work class jadi value counts, terus ada privat, self-event not in local golf, state golf, self-impact, inch, federal golf, without pay, name, work class, data type in 64. Nah, di sini terlihat datanya yang muncul ada privat, local golf, self-impact not inch, federal golf, state golf, self-in inch without pay. Nah, terus di sini ada pisahkan antara sarjana dan magister, pakainya sama DF columns. Untuk melihatnya ada indeksnya itu ada X, work class, personal week, education, marital status, occupation, relationship, race, gender, hours per week, native country, income, data type object. Nah, ada filter 1 dan filter 2. Filter 1 DF yaitu education, bachelor's. Filter 2 DF education, master. Lain DF filter 1 filter 2. Setelah itu ada analisis bivariat. DF columns indexnya work class, personal education, mental status, occupation, relationship, race, gender, hours per week, native country, income, data type sama dengan objek.
Di sini income-nya lebih dari 50k sama kurang dari 50k. Jumlah usianya dari usia 20 sampai ke 90. Nah, ini datanya ya. Ada 45.175 rows sama 13 columns. Nah, kalau di sini cara mencari kelas kerja mendapatkan gaji tertinggi. Nah, dia menggunakan df.groupie work class incomplete means third value ascending internal files, terus work class self-image federal gov, local gov, self-image state gov, private without pay, name incomplete, data type float 64. Nah, terus di sini ada juga ubah tipe data kelas kerja menjadi kategorikal. Makanya pd.get Gemini's df work class .sum. Nah, ada federal gov, local gov, private, self-image, not inch, state gov, without paid, data type. Terus dari itu ini df info. Nah, ini df work class, ini df info datanya. Ini df work class aspek kategori 0 privat, 1 privat, 2 local gov, 3 privat, 5 privat, terus 48.837 privat, 48.838 privat, 48.839 privat, 48.840 privat, 48.841 self-image. Name, work class, length 45.175. Data type-nya yaitu kategori. Kategorinya 7 objek, 7 objek, federal gov, local gov, privat, self-image, self-image in, state gov, without pay. Def infonya class Andas core, frame, data frame, innya 64 indeks, datanya ada 45.175 entries, 0 to 48.841 data kolom, terus totalnya ada 13 kolom. Kolomnya non-null sama count data type. Ada kolomnya ada age, work class, null weight, education, marital status, occupation, relationship, race, gender, hours per week, native country, income, incomplete. Nah, non-nullnya ada 45.175. Terus non-null data type-nya ada in 64 objek, in 64 objek, terus in 64 objek dan in 64. Memory usage-nya 5.8 plus MB, 5,8 MB. Data types-nya in 64 ada 4, objeknya ada 9. Oke, baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai script, eksplorasi data, analisis. Nah, oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.